Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali dengan Al-Ustadz Agus Suharjo MAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Bandung dari Kecamatan Selokan Jeruk. Nah, pagi hari ini kami akan ngobrol bersama pendengar dan pemirsa tentang zakat fitrah. Tentu ketika kita berbicara zakat fitrah, ini termasuk zakat tahunan yang dikeluarkan hanya di bulan Ramadan. Karena ketika kita berbicara zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat profesi, dan mungkin ada zakat-zakat lain. Pagi hari ini khusus kami akan ngobrol bersama Al-Ustadz Agus Suharjo tentang zakat fitrah. Anda bisa menyimaknya pendengar, dan tentu bagi Anda yang belum begitu memahami tentang zakat fitrah, Anda pun bisa melihat di channel YouTube kami di RRI Bandung Live, dan Anda bisa chat, silakan mendengar atau mengirimkan pertanyaan kepada kami pada waktunya. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kami jawab dengan Al-Ustadz Agus Suharjo. Pagi hari ini sekali lagi kita akan berbincang-bincang berbicara zakat fitrah. Baik Pak Ustadz Agus, ketika kita berbicara zakat fitrah, ini satu momen yang sebenarnya rutinitas karena memang dikeluarkan tiap tahun di akhir Ramadan. Seperti apa persiapan-persiapan atau mengenai zakat fitrah itu sendiri? Silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Pak Haji Casmita yang saya hormati, pemirsa dan pendengar yang dimanapun Anda berada. Kita bicara zakat fitrah tentunya kaitan dengan akhir Ramadan ya. Karena di dalam ilmu fikih bahwa diwajibkannya zakat fitrah itu dengan 3 alasan atau 3 syarat ya. Pertama adalah dia sebagai orang yang beragama Islam, tentu itu adalah syarat. Yang kedua telah terbenamnya matahari ya, bi ghurubis syamsi min akhir Ramadan, min syahri Ramadan ya. Kemudian yang ketiga adalah wujudil fadli. Jadi adanya satu kelebihan ya, anqutihi dari makanan pokok yang ia miliki ya. Jadi kalau seseorang itu sudah memiliki kelebihan dari bahan makanan pokoknya pada akhir Ramadan tersebut ya, itu dialah yang sudah terkena kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Nah, itu ya Pak. Baik, ketika berbicara zakat fitrah kemudian dikeluarkan atau zakat fitrah itu sendiri dari makanan pokok seperti itu Pak Ustadz. Betul. Nah, kalau misalnya di tempat lain dia makannya jagung lah. Berarti jagung ya. Jagung. Kalau di kita umumnya beras dengan beras. Nah, ukurannya itu berapa yang harus dikeluarkan kalau saja misalnya beras atau yang lainnya Pak Ustadz? Ya. Kalau kita melihat hadis itu kan besaran zakat fitrah itu adalah so'an ya. 1 so'. Nah, 1 so' ini ukurannya adalah 5 rital, bukan liter tapi rital ya. Artol itu jamak dari ritlun ya, ritlun. Itu kalau diukur dengan gram ya, kurang lebih 2.400 gram. Nah, kalau di kita suka dibulatkan jadi 2.500 gram ya. Maka muncul zakat fitrah itu 2,5 kilogram karena memang 2.500 gram. Ya. Gitu. Berarti beras 2,5 kilo ya? 2,5 kilo. 2,5 kilo. Ya. Besar ketika berbicara beras, misalnya di tingkatan beras itu sendiri dengan harga beras yang bervariatif,
ada beras raskin, ada beras yang menengah, ada juga beras yang sangat istimewa karena itu non kimia lah, jadi betul-betul alami dan itu mungkin sangat mahal. Nah, ukuran membayar zakat fitrah itu sendiri beras yang mana, atau beras yang dimakan oleh kita, atau cari yang terbaik seperti kalau apa? Kita kembali kepada kalimat min qutihi, itu kan berarti yang dimakan. Ini kan makanan pokoknya. Nah, makanan pokoknya beras, tapi berasnya macam-macam ya. Makanan pokok yang mana yang dimakan oleh dia? Tentunya kan begitu ya. Iya. Tapi ini ada juga yang nakal, misalnya nih dia makannya beras yang paling mahal. Tetapi ketika ingin membayar zakat beras raskin, ini seperti apa itu Ustaz? Ya mungkin dari sisi akhlak itu ya itunya. Kalau dari sisi fikih sah-sah saja mungkinnya. Dia yang penting dia sudah berzakat dengan makanan pokok ya. Tapi kaitan dengan dia makan ternyata bukan jenisnya adalah jenis yang istimewa, sementara mengeluarkan zakat dengan yang serendah-rendahnya, yaitu akhlak yang mungkin harus dikedepankan. Ya, malu ya. Ini juga besaran tadi kan 2,5 kilogram ya, dibulatkan. Ini kembali lagi ada orang yang kaya. Saya sih nggak 2,5 kilo lah mengeluarkan zakat fitrahnya, udah aja sekarung aja kasihkan ke panitia zakat. Nah gimana ya? Seperti saya kira kembali kepada ayat bahwa barang siapa yang berbuat kebaikan maka kebaikannya adalah untuk dia sendiri. Artinya untuk melebihkan kebaikan itu tidak ada apa yang melarang ya. Artinya bahwa justru itu baik untuk dia ya. Paman tatawwa khairan bahwa khairullah. Barang siapa yang berbuat kebaikan yang lebih maka bahwa khairullah, itu baik untuk dia sendiri. Artinya ukuran zakatnya kan tetap 2,5 kilo ya. Tapi dia melebihkan seperti tadi ya, mungkin nanti amil yang mengatur mana yang masuk ke zakatnya, mana yang termasuk sodakohnya, barangkali begitu ya. Itu untuk pengaturannya amilin yang harus pintar gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Pak Ustadz, ini berlangsung mungkin juga di Kota Bandung atau Kabupaten Bandung, juga di tempat lain. Ini membayar zakat ke panitia zakat. Padahal kalau melihat dari dasar fikihnya tersebut, makanan pokok yang kita makan atau seperti apa yang dia makan, ini kembali dirupiahkan, Ustaz. Jadi ketika mau bayar zakat itu dia tidak bawa beras, berasnya, tidak bawa jagungnya, bawa uangnya, sehingga harga beras di sekitaran Kota Bandung misalnya saja sekian rupiah. Nah uangnya itu yang diberikan, sah atau gimana, Ustaz? Saya kira itu memang kalau dilihat dari sisi fikih ada debatable dulu ya. Tetapi saya kira untuk Bajnas ya, untuk Badan Amil Zakat Nasional itu sudah menggunakan 2 ukuran, dengan makanan pokok ataupun diuangkan, itu sudah berjalan. Jadi menurut saya sah-sah saja orang berzakat dengan menghargakan apa yang dia makan ya. Misalnya beras Cianjur berapa per kilonya, tinggal dikali 2,5 berapa rupiah jatuhnya. Itu saja barangkali Pak Haji. Baik, ini berikutnya ini kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Kalau di bulan Ramadan itu pertama zakat fitrah itu dikeluarkan sudah siap panitia zakat yang ada di tingkatan RT RW atau juga kecamatan, atau mungkin juga di masjid-masjid besar itu sudah ada lapaknya. Apalagi langsung ke Basnas. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Pertama, kepada siapa sebaiknya kita menyalurkan zakat fitrah? Kemudian karena ada yang kedua, online. Oh, ada online ya. Zakat fitrah online nih. Misalnya kita langsung dikirim aja ke Basnas, tidak ke masjid setempat, ke lingkungan setempat, atau mungkin juga udah ada nih sekarang kan sudah banyak berseliweran Basnas mengeluarkan misalnya rekening, silakan Anda berzakat ke sini. Sebaiknya seperti apa, Pak Ustadz? Kita menghargai ya langkah-langkah Bajnas untuk bagaimana membuat masyarakat itu taat berzakat. Tetapi kaitan dengan zakat fitrah ini saya kira Bajnas itu sudah khususnya di Kabupaten Bandung nih ya.
itu sudah membentuk UPZ kan gitu ya, UPZ di tingkat kecamatan. Kemudian UPZ juga membentuk lagi UPZ tingkat desa, dan kemudian tingkat desa membentuk amilin atau PPZF ya, panitia pengumpul zakat fitrah. Itu di tingkat RW. Nah, jadi untuk kaitan zakat fitrah saya kira diharapkan masyarakat itu melalui PPZF itu, ya, tidak dengan online gitu. Jadi zakat fitrah diserahkan melalui panitia pengumpul zakat fitrah di tingkat DKM atau RW, ya. Nanti kemudian secara keseluruhan itu pendistribusiannya langsung di sana, dan pelaporannya nanti ke tingkat desa, kecamatan, sampai ke Bajnas pusat bahkan ya. Nah itu seperti itu Pak Haji kalau sudah berjalan. Baik, di kami. Pak Ustadz, yang kedua ada orang yang dia tinggal di lingkungan tersebut, tetapi ada juga seperti ini, saya mau zakat fitrahnya di kampung saya, misalnya di Jawa atau di tempat lain, atau juga ada yang ngomong gini, saya mau langsung aja tidak melalui panitia zakat, tetapi saya membagikannya langsung ke orang yang berhak menerimanya. Nah, bagaimana sebaiknya Ustaz? Kalau menurut saya memang secara fikih memang sah-sah saja itu ya, tetapi kembali lagi tadi akhlak ya, kedepankan bahwa sebaiknya di mana kita diam, di mana kita mencari rezeki, di mana kita berbaur dengan masyarakat, ya disitulah kita mengeluarkan sebagian harta kita. Apalagi kalau di lingkungan tersebut memang masih ada orang-orang yang berhak untuk kita bantu atau wajib untuk kita bantu. Tentunya siapa lagi yang akan mau membantu kalau bukan orang yang atau kita yang sehari-harinya di sana. Gitu. Ini kalau malah ditinggalkan kan kasihan gitu ya. Sementara kita yang wajib mengeluarkannya, kita malah mengeluarkannya di tempat lain. Walaupun itu misalnya adalah kampung halaman asli kita ya. Tapi kan kita tidak sehari-hari di sana gitu. Kita sehari-harinya di tempat ini, misalnya di Bandung misalnya contohnya. Nah, itu barangkali gitu Pak Jasmita. Baik pendengar dan pemirsa, kami masih ngobrol bareng bersama Al Ustadz Agus Suharjo tentang zakat fitrah. Ini sebenarnya kebiasaan kita sehari-hari yang setiap tahun, bukan sehari-hari, kebiasaan kita dalam setiap tahun yang memang kadang menjadi hal-hal yang dianggap biasa-biasa, tetapi masih sering menjadi permasalahan mungkin di lingkungan kita. Yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan pendengar, hati-hati ketika kita ingin mengeluarkan zakat fitrah, sebaiknya salurkan zakat fitrah Anda di tempat Anda berada dengan petugas zakat yang sudah ditunjuk oleh RT RW, DKM atau kelurahan atau kecamatan yang sudah ada. Hargailah mereka karena memang itu bagian dari kepanjang tangannya pemerintah, dan itu juga dibutuhkan nanti pendengar sebuah laporannya, bukan karena laporannya, supaya menjadi tolak ukur sejauh mana ningkatnya keimanan, kesadaran untuk berzakat umat muslim yang ada di Kota Bandung misalnya diantaranya. Kemudian yang kedua pendengar, ketika kita memang makan dengan makanan pokok yang sangat mahal, artinya kitalah beretika yang baik, akhlak yang baik. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang mukmin itu dia mengeluarkan itu yang lebih baik dari apa yang dia makan. Itu kurang lebih seperti itu pendengar. Kami akan berbincang-bincang kembali dengan Pak Ustadz Agus Suharjo masih tentang zakat fitrah. Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya. Tadi kan sudah kita bahas kapan mengeluarkan zakat fitrah dikeluarkan kemana, siapa yang menerimanya, seperti apa nilai zakat fitrahnya. Kemudian berikutnya Pak Ustadz, ini zakat fitrah itu dikeluarkan misalnya saya itu punya 6 jiwa. 6 jiwa itu dari 6 jiwa itu ada bayi, ada anak kecil, ada dewasa. Nah, dari ukuran tersebut ketika memberikan zakat fitrahnya, yang pertama sering menjadi apakah bisa diwakilkan, apakah memang karena anak kecil kan masih belum berpuasa ini, apakah tetap harus dikeluarkan zakat fitrahnya atau seperti apa? Ya, baik. Zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi kita
dan orang-orang yang ada dalam tanggungan kita. Jadi ya antal jamuni nafaqatuhum, kan ada istilah, ada kalimat itu ya, yang wajib bagi kita untuk menafkahi mereka. Dan zakat fitrah itu bukan hanya untuk yang sudah lahir, bayi misalnya, tapi yang masih dalam kandungan pun itu wajib kita keluarkan zakatnya, karena itu sudah menjadi tanggungan kita. Itu barangkali Pak Haji ya. Jadi tetap, nah kembali lagi ke tanggungan. Misalnya sebagai anak yang ingin berbakti terhadap orang tuanya, tiba-tiba misalnya saya sendiri misalnya, saya itu ternyata sudah dibayarkan zakat sama anak. Apakah saya harus mengeluarkan zakat lagi? Saya kira tidak usah Pak Haji ya, karena bahwa zakat fitrah itu ya cukup dengan 1 kali saja. Dan adapun anak yang membayarkan, nah itu kebaikan bagi dia. Ya. Walaupun kita sebagai yang wajib menanggung dari kewajiban zakat fitrah itu kepada anak kita, tetapi kalau kondisi berubah di mana anak kita ternyata lebih mampu dari kita, kemudian dia beriktikad baik untuk membayarkan zakat kita, ya sudah cukup saja. Gitu. Adapun kita mau berbuat kebaikan, kita bisa berbuat kebaikan di bentuk yang lain, ya bukan zakat lagi ya, karena satu kewajiban cukup dilaksanakan 1 kali saja, gitu, tidak berulang-ulang. Jadi kesimpulannya Pak Ustadz, yang pertama zakat itu dikeluarkan bukan saja orang yang berpuasa, tetapi semuanya wajib keluarga kita yang menjadi tanggungan. Ini artinya bahwa orang yang menjadi tanggungan itu kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ini ketika membayarkannya boleh dititipkan ke istrinya, anaknya, atau seperti apa? Ya. Sebaiknya kalau membayar zakat itu ya kita sebagai orang yang bertanggung jawab itu ya. Karena kalau dititipkan, nah gitu kadang-kadang panitia bingung ijab kabulnya kumaha ya gitu. Iya. Itu karena lapatnya itu adalah untuk saya dan untuk orang-orang yang menjadi tanggungan saya. Nah, ini yang datang kemudian anaknya, padahal itu kan dari orang tuanya, kan jadi bingung gitu kan gitu ya. Ijab kabul dengan panitianya. Nah, saya kira ini juga harus menjadi perhatian masyarakat keseluruhan, bahwa bagaimana tertib menyampaikan zakat fitrah itu supaya sesuai dengan tuntunan syariat Islam gitu ya. Baik, gitu, atau aturan yang berlaku. Baik. Ya. Baik, berikutnya nih, pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, kapan waktu yang tepat ketika mengeluarkan zakat fitrah? Baik, zakat fitrah itu dibagikannya itu kan qabla khurujin nas ila shalah. Jadi sebelum orang-orang itu berangkat menunaikan sholat Idul Fitri. Ya. Tetapi untuk menitipkan kepada amilin atau panitia pengumpul zakat itu kan bisa di waktu yang lebih leluasa. Ya artinya misalnya sehari atau 2 hari sebelumnya itu bisa saja kita menitipkan kepada panitia. Akan tetapi nanti panitia membagikan itu ya, kalau saya lihat di rata-rata di Kabupaten Bandung itu setelah sebelum maghrib misalnya ya. Itu. Yang penting adalah qabla khurujin nas ila shalah. Itu kan ada waktu yang dekat ke pelaksanaan sholat Id ya gitu ya. Itu untuk sebagai pembatas kapan itu disebut zakat, kapan itu bukan zakat. Karena kadang sesudah sholat itu kan hanya sodakoh biasa saja, ya, sodakotun minas sodakoh. Kalau kita menunaikannya sesudah sholat Id kan begitu ya, kata Rasul. Demikian Pak Haji. Baik, misalnya nih ada pertanyaan seperti ini, boleh nggak begitu 1 Ramadan saya sudah menitipkan ke amilin untuk zakat fitrah? Ya, saya kira itu boleh-boleh saja, karena kalau dilihat dari secara fikih memang ada debatable juga, tetapi kalau menurut saya boleh-boleh saja, karena kita kan menitipkan, bukan membagikan. Menitipkan kepada panitia zakat saya untuk dibagikan nanti pada waktunya, bukan membagikannya. Itu Pak Haji.
Pendengar dan pemirsa, saya masih terus berbincang mengenai zakat fitrah bersama Al Ustadz Agus Suharjo, MAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Bandung dari Kecamatan Solokan Jeruk. Kami akan masih berbincang-bincang mengenai zakat fitrah. Ustadz, kemudian pertanyaan berikutnya, ini yang menjadi amilin itu siapa? Atau harus siapa saja? Baik. Tentunya dia seorang muslim ya. Harus menjadi amilin. Yang kedua dia sudah balik tentunya ya, dan bisa dan berakal sehat. Dan yang lebih penting adalah di kita menurut aturan itu yang menjadi amilin adalah orang-orang yang dipercaya dan dibentuk oleh badan yang sah, yang sudah disahkan oleh pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat. Itu. Jadi itulah amilin yang secara legal formal sah gitu ya. Secara syariat tentunya juga bisa dikatakan sesuai dengan syarat dan rukunnya itu. Baik, ketika suatu tempat anggap saja dia tidak amilin, dia tidak menitipkan ke amilin karena memang mungkin juga keterbatasan, tidak ada orang sekeluarga, kemudian atau apapun lah itu yang terjadi. Ini bagaimana? Dan sementara dia juga bingung untuk menyalurkannya zakat kepada siapa karena dia sendiri orang yang dianggap tidak mampu atau misalnya tidak seperti yang lain. Seperti apa Ustaz? Baik, mungkin ini bisa setback ke belakang ya. Kalau dulu sebelum adanya Bajnas, kita kan menitipkan zakat itu kepada guru kita ya, kepada ajengan, kepada ustadz, kepada guru kita, pokoknya yang ditokohkan dalam agama di kampung kita. Nah, itu memang sekarang juga di sebagian tempat masih berlaku. Artinya kalaupun sudah ada panitia yang secara sah dibentuk oleh Bajnas misalnya, tetapi masih ada orang yang menitipkan kepada guru ngaji misalnya. Nah, itu seperti pengalaman saya di katakanlah di satu daerah, saya himbau bahwa untuk mereka yang dititipi masyarakat gitu ya, mengumpulkan zakat agar berkoordinasi dengan panitia pengumpul zakat fitrah yang sudah dibentuk melalui Bajnas. Ini agar ada tertib administrasi, agar semuanya bisa terlaporkan gitu, berapa masyarakat, persentase yang masuk, dan nanti pendistribusiannya seperti apa. Karena kalau terjadi seperti dulu biasanya kan tidak dibagikan tidak jadi merata ya, menumpuk di satu orang. Nah, ini yang diantisipasi. Itu Pak Haji. Oh iya, baik Pak Ustadz, berikutnya ini sangat penting juga. Nih kita di sesi terakhir nih, ternyata tidak terasa waktu kita. Ini dalam pembagian zakat fitrah itu sendiri kan ada, mohon maaf, ada zakat fitrah, ada fidyah yang dititipkan karena orang yang masih nilai zakat ya. Nah, ini dalam pembagian kita ambil saja zakat fitrah. Orang yang berhak menerima zakat fitrah itu sendiri berapa asnaf? Baik, kita kembali kepada Al-Quran surah At-Taubah barangkali ya, untuk melihat siapa saja yang berhak menerima zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi kalau dilihat dari ayat surat At-Taubah ini ayat 60 ya, ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Pertama adalah fakir, kaum fakir. Yang kedua kaum miskin ya. Jadi ada fuqara wal masakin ya. Bukan fuqara masakini tapi karena kadang-kadang fuqara masakini dia sebetulnya kaya tapi ingin BLT, ingin dapat bagian BLT. Nah, itu fuqara masakini itu. Yang ketiga adalah amilin ya, tadi panitia yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, yang hatinya sedang dibujuk ya, atau mu'alaf katakan begitu. Wa fir riqab, hamba sahaya untuk pembebasan perbudakan. Wal gharimina, dan yang tenggelam dalam
utang ya. Wa fi sabilillah, yang ketujuhnya adalah sabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil ya. Ibnu sabil. Nah, itu barangkali kerangka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penyaluran zakat fitrah. Tidak ada selain itu. Adapun fidyah itu kan memberikan makan ya. Kalau fidyah itu kan memberikan makan kepada fakir miskin. Itu bedanya begitu. Ya. Pak Ustadz, ini berikut ketika berbicara pembagian zakat fitrah, kalau kita lihat dari BAS itu sudah dihitung persen-persennya. Betul. Amilin berapa persen, amilin kelurahan, amilin kecamatan, kemudian juga amilin DKM. Nah, betul. Kemudian juga sudah diatur juga untuk fakir miskin, ya, anak yatim dan seterusnya ya. Mungkin juga kalau Ibnu Sabil dan orang termasuk mu'alaf ya, masih masuk di dalamnya. Nah, yang saya tanyakan ini bagian dari persen tersebut apakah sudah diatur dari zakat fitrah itu sendiri, baik Quran atau hadis, seperti apa Ustaz? Saya kira itu ijtihadiyah saja ya, karena ada asnaf-asnaf yang memang dianggap tidak ada di kita itu ya. Misalnya rikob itu kan tidak ada, kemudian Ibnu Sabil ataupun kalau Sabillah itu ada, dianggap ada ya, memang ada ya. Kemudian dari ketiadaan sebagian asnaf itu, kemudian porsi untuk fakir miskin ya diperbesar gitu ya. Diperbesar karena memang dilihat dari populasi juga memang fakir miskin masih tercatat ya banyak juga gitu ya, masih banyak juga. Nah, ini saya kira strategi banyak saja itu untuk bagaimana mengantisipasi ataupun menghadapi kenyataannya memang seperti itu. Pak Ustadz, ini di satu tempat dia itu sendiri sebagai amilin, dia sendiri sebagai fisabilillah, malah dia sendiri termasuk fakir miskin. Dalam satu tempat mungkin bisa terjadi seperti itu. Ketika pembagian, apakah dia berhak menerima tiga-tiganya atau diambil salah satunya atau seperti apa? Secara fikih memang ketiga-tiganya berarti berhak ya, karena dia statusnya memang benar seperti itu. Tapi tadi kembali kepada akhlak. Kalau menonjolkan akhlak, mungkin orang akan udah saya ambil bagian ini saja, tidak yang itu. Karena melihat yang lain juga masih banyak yang butuh, kan bisa saja seperti itu. Ambil yang paling besar ya. Kalau saya itu. Masya Allah, pendengar dan pemirsa, sebenarnya masih banyak yang ingin kami perbincangkan terkait dengan zakat fitrah, karena ini sesuatu hal yang sangat menjelimet. Karena memang mungkin juga karena setahun sekali dikeluarkan, orang itu belum begitu hatam tentang zakat fitrah. Tapi insya Allah bagi Anda pendengar, ketika Anda merasa kesulitan mengenai zakat fitrah, dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa menghubungi Al-Ustadz setempat, pengurus DKM setempat, pengurus zakat setempat, atau juga Anda langsung datang ke kantor urusan agama di wilayah Anda terdekat. Insya Allah apapun akan ada bimbing dan akan diarahkan seperti apa baiknya mengeluarkan zakat fitrah. Di akhir perjumpaan kita, Pak Ustadz silahkan. Ya, baik para pemirsa dan pendengar yang beriman, pentingnya zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang-orang yang saum, tuhratan lis-shaim, watut imu masakin, dan juga memberikan makanan kepada orang-orang yang pada hari itu memang berkekurangan, seperti tidak seperti kita. Oleh karenanya kembali kepada sikap bagaimana kita empati dan memperhatikan lingkungan kita untuk senantiasa tidak mendustakan agama ya. Yaitu bagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Maun, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Melalui zakat fitrah ini mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekian Pak Haji. Baik. Pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berjumpa kembali dengan narasumber yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu buat kita untuk diamalkan, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.